Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Long Main Preparation, Structure and Written Expression Skill 54. Nah, setelah beberapa waktu ya, kita berhenti. Sekarang kita coba lanjut lagi ya, skill 54 dan seterusnya sampai skill 60 ya. Dan setelah skill 60 nanti, kita akan lanjutkan ke pembahasan terkait skill yang ada pada section atau bagian reading ya. Jadi, jangan lupa dipantangin terus ini channelnya ya. Oke. Nah, pada skill 54 ini kita akan bahas yang judulnya itu yaitu make articles agree with nouns. Oke. Nah, apa itu article yang dimaksud di dalam skill 54 ini dan apa yang dimaksud dengan agree with nouns itu akan kita bahas pada pembahasan pada skill 54 ini ya. Langsung saja biar kita bisa cepat paham ya terkait pembahasan ini. Kita lihat ke slide berikutnya. Nah, di sini sudah ada judulnya Make Article Agree with Nouns, yang artinya buatlah atau pastikanlah artikel yang kita gunakan itu sesuai dengan kata bendanya. Jadi, tidak hanya subjek dengan kata kerja, kita sudah pernah belajar tentang subject-verb agreement, yaitu antara subjek dan verb itu sesuai. Apabila subjeknya itu singular, maka verbnya harus singular. Apabila subjeknya itu plural, maka verbnya juga harus dipastikan dalam bentuk plural juga. Namun, hal serupa, konsep serupa terjadi juga pada kesesuaian antara artikel dan kata bendanya. Di skill sebelumnya, di skill 52 dan 53, kita sudah bahas dengan penggunaan artikel. Artikel itu ada artikel yang definite dan indefinite. Nah, kalau definite itu yang spesifik, yang jelas, yang kita maksudnya kita tahu spesifik itu, yang itu ya. Biasanya penggunaan artikel yang spesifik itu the ya. Kalau indefinite kita kenal yang general, yang umum. Misalnya dan an sudah dibahas sebelumnya ya. Dan an itu artinya sebuah, seekor, seorang, tergantung benda yang mengikutinya artinya ya. Nah, bendanya itu juga harus diperhatikan setelah artikel itu. Oke, biar lebih paham kita lihat penjelasannya sedikit di bawah ini ya. Oke, kita baca dulu. The definite article the is used for both singular and plural nouns. So agreement is not a problem with the definite article. Nah, artikel yang definite, yang dijelaskan definite itu adalah yang spesifik, yang jelas, yang tahu, yang kita maksudnya yang itu ya, specific. Ya, specific. Ya, yang jelas, yang itu ya. Nah, contoh artikel definite itu adalah the ya. The itu adalah artikel definite. Kalau kita bilang the book, berarti kita maksudnya itu yang jelas, buku yang itu loh, bukan buku yang lain, yang itu yang dimaksud ya, jelas, specific. Nah, itu untuk definite article atau specific ya, bisa digunakan baik untuk singular maupun kata benda yang plural. Kata benda singular itu adalah kata benda yang tunggal, plural adalah kata benda yang jamak, lebih dari satu. Jadi karena the itu bisa digunakan untuk singular maupun plural, maka kesesuaian antara artikelnya dengan kata bendanya itu bukanlah menjadi masalah. Jadi tidak masalah yang itu ya. Nah, tapi yang jadi masalah kali ini adalah, kita baca dulu penjelasannya situ ya. However, because the use of indefinite article is different for singular and plural noun, you must be careful of agreement between the indefinite article and the noun. Nah, yang jadi masalah itu ketika artikelnya itu indefinite. Kalau definite tadi specific. Kalau indefinite itu yang general, yang umum ya. Oke, misalnya apa indefinite article? Kemarin tadi udah dibahas ya di skill sebelumnya itu ada a dan an ya. A atau an.
atau an ini termasuk ke artikel yang indefinite, yang general, yang umum. Artinya sebuah buku, misalnya a book, sebuah buku. Buku yang mana? Yang general, yang umum. Beda kalau ngomongnya the book. The book itu adalah buku yang itu, yang spesifik, yang dimaksud ya. Nah, oke. Nah, kalau dan an ini disebut indefinite atau general. Nah, untuk penggunaan indefinite article ini, dia sedikit berbeda ketika untuk benda singular dan plural noun-nya ya. Khususnya untuk dan an. Bendanya yang diikuti dan an-nya harus benda yang singular, nggak boleh benda plural ya. Kalau plural, nah salah dia. Jadi karena itu berbeda dengan indefinite, definite, maka agreement itu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan ya. Kita harus hati-hati. Jadi harus diperhatikan antara artikel yang indefinite dengan kata benda yang mengikutinya. Oke, kita lihat penjelasan berikutnya. One very common agreement error is to use the singular indefinite article, indefinite article, contohnya a or an, with a plural noun. Jadi, error atau kesalahan yang umum terjadi khususnya pada ujian TOEFL test itu, yang sengaja dibuat error untuk kita identifikasi itu, misalnya penggunaan artikel general atau indefinite yang tunggal seperti a atau an itu dipasangkan dengan kata benda yang jamak. Misalnya contohnya ini ya, ini kan artinya sebuah. Nah, berarti bendanya ini harus tunggal dong, nggak boleh plural atau singular ya, harusnya plural. Nah, sering bisa saja di soal itu dibuat books seperti ini ya. Nah, apakah ini benar? Salah ini ya. Kenapa salah? Harusnya itu kan ini masuk ke artikel yang singular ya, indefinite singular indefinite article. Harusnya bendanya juga yang mengikuti cukup singular saja, a book ya. Tidak boleh ada benda yang plural, a book ya, bukan a books. Ini baru benar ya. Nah, kesalahan atau error seperti ini bisa saja muncul pada soal TOEFL test dan kita diminta untuk mengidentifikasi kesalahannya. Jadi ketika kalian ujian nanti, ambil ujian TOEFL test and then you find dan kalian menemukan di dalam kalimat itu penggunaan atau an diikuti dengan benda yang jamak atau benda yang plural, maka itu kemungkinan salahnya di situ atau jawabannya ada di sana. Ya, karena kan pada section berikutnya kita diminta untuk identifikasi kesalahan kalimat ya. Nah, itulah kemungkinan jawabannya. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya untuk kita lihat bagaimana contoh-contoh yang dimaksud dari penjelasan ini biar lebih paham. Oke, kita lihat berikutnya. Oke, nah kita sudah di sini kita udah punya 3 contoh kalimat. Yang pertama, sini ada he saw a new movies. Nah, di sini kita sebut dengan indefinite article. Indefinite article yang singular ya, yang singular, yang tunggal ya. Itu sendiri artinya kan kemarin udah dijelaskan artinya sebuah, seorang, seekor ya. Berarti bendanya itu harus tunggal juga. Nah, di sini kita lihat benda yang mengikuti ada movies. Movies di sini ini berakhiran s. Ini salah nih, error dia. Harusnya apabila artikelnya di sini itu singular, maka benda yang mengikutinya di sini juga harus noun-nya ini harus singular juga. Oke? Oke, number 2. Kita lihat ya, sentence number 2 ini sentence number 1. Kita lihat sentence number 2. They have traveled to a nearby mountains. Nah, di sini ada
lagi ya. Ini tadi masuk ke indefinite article yang singular ya, yang tunggal, untuk benda yang tunggal. Nah, kita cek di sini, benda yang mengikuti artikelnya ini juga haruslah dalam bentuk singular juga. Tapi ketika kita lihat di sini, dia tidak dalam bentuk singular, tapi plural, ada akhiran s ini menunjukkan bendanya jamak atau plural ya. Jadi salah ya ini ya. Harusnya tidak ada s. Nearby mountain aja. Oke, kita lihat sentence number 3. Do you have another books? Nah, another selain another juga termasuk artikel yang singular ya, artikel indefinite article yang singular ya, indefinite article yang singular. Nah, dia di sini harusnya menggunakan, karena dia singular, harus benda yang diikutnya juga harus singular. Tetapi kita lihat di sini ada akhiran s. Oke, jadi tidak boleh ya, tidak cocok, salah ini jadi ya. Angkanya ada bintang ini ya, salah ya. Oke, kita lihat possible correction ya. Jadi kalimat 1, 2, dan 3 ini dapat saja diperbaiki dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita ubah mereka menjadi singular terlebih dahulu semuanya. Oke, nah ini untuk possible correction-nya. Apabila singular seperti apa? Oke, nah kalau singular dia jadi seperti ini. Jadi kalimat 1 yang di atas tadi, kalau kita ubah singular, bendanya jadinya seperti ini. He saw a new movie. Nah, bendanya tidak ada s lagi ya, sesuai dengan artikelnya ini. Oke, cocok dia ya. Artikelnya singular, bendanya singular juga. Kemudian number 2, they travel to a nearby mountain. Nah, kata ini kan singular indefinite article atau artikel yang tidak spesifik, tunggal, singular ya. Berarti benda yang mengikutinya juga harus tunggal. Nih ya, nggak ada akhiran s lagi ya, udah cocok. Kita lihat yang ketiga. Do you have another book? Nah, ini ya artikelnya ditambahin ya, artikelnya selain to, selain a dan an ada juga another. Another ini artikel yang indefinite dan juga singular untuk benda yang singular. Bendanya juga yang mengikutinya juga sudah singular, book ya, cocok. Nah, ini yang ketiga kalimat yang di atas ini bisa diperbaiki menjadi seperti ini. Apabila kita ubah menjadi singular. Nah, apabila kita ubah menjadi plural juga bisa. Ya, kita lihat coba di sini. Nah, ini ya possible correction. Untuk pluralnya gimana? Kita lihat. Nah, untuk pluralnya yang pertama, kita ubah jadi seperti ini ya. Number 1 kita baca dulu. He saw new movies. Nah, artikel a tadi di sini dihilangkan. Nah, ini boleh bendanya jadi jamak ya. Movies. Ya, nggak masalah. Ini bendanya ini plural atau saya sebut di sini plural noun ya. Nah, ini nggak masalah, plural nouns ya, nggak ada artikelnya nggak apa-apa. Berarti dia indefinite, tidak spesifik ya. Oke, kita lihat number 2. They travel to nearby mountains. Nah, tadi ada artikel a kan? Nah, artikel a-nya kita buang karena itu menunjukkan singular, karena kita mau jadikan plural. Nah, di sini sudah ada plural nouns-nya. Kalau kata benda yang plural dan dia merujuk ke hal yang tidak spesifik, kita tidak mesti ada artikelnya. Seperti ini sudah benar, nearby mountains ya. Oke. Oke, yang ketiga, do you have other books? Nah, tadi kita lihat ada artikelnya another. Nah, artikel another itu bisa kita ganti dengan other ya. Other. Books. Nah, books-nya plural nouns. Nah, kalau tadi another itu untuk singular, artikel yang untuk singular. Nah, kalau other itu artikel yang untuk plural ya. Jadi, kalau other itu diikuti plural noun ya. Oke, nah kita ambil kesimpulan dari
penjelasan yang baru saja kita dapatkan tadi. Di sini sudah ada penjelasannya atau kesimpulannya terkait penggunaan artikel atau kesesuaian antara artikel dan kata benda yang mengikutinya. Oke, kita baca dulu di sini. You should never use a or an with a plural noun. Jadi ini diingat ya, kata kuncinya kita tuh nggak boleh, atau di sini you ya, kamu tuh seharusnya tidak pernah bisa menggunakan artikel a, ya, kita nggak boleh pakai artikel a atau an untuk merujuk atau untuk menggunakan atau diikuti dengan kata benda plural. Jadi untuk kata benda yang plural atau kata benda yang lebih dari satu atau jamak itu tidak boleh diikuti dengan a dan an. Jadi ketika kalian melihat soal TOEFL test nanti apabila dia dalam bentuk plural, maka dia itu udah pasti maksudnya bendanya plural, terus artikelnya yang di depannya a atau an itu udah pasti salah ya. Oke. Nah, itu salah satu hal yang harus jadi perhatian ketika melaksanakan ujian TOEFL test. Penggunaan a dan an bisa saja diikuti oleh dengan benda yang jamak atau plural noun, dan apabila diikuti benda jamak itu salah ya. That is incorrect. Tidak benar ya. Oke. Coba kita lanjut ke latihan biar lebih paham lagi terkait penggunaan a dan an atau kesesuaian antara penggunaan a dan an dengan kata benda yang mengikutinya. Oke, kita lihat ya, di sini ada exercise 54. Each of the following sentences contains a or an. Jadi masing-masing kalimat berikut ini dia berisikan penggunaan a dan an. Circle each a or an, dan kita diminta melingkari mana a dan an-nya. Draw an arrow to the noun it describes. Jadi gambarlah sebuah tanda panah ke benda yang dijelaskannya ya. It describes ya. Dan apabila kalimatnya benar, kita tulis dengan C. Apabila salah, kita tulis dengan huruf I. Ya, seperti biasa ya. Oke, kita lihat ya. Number 1, she went to school in a local community. Nah, kita fokus dengan penggunaan kesesuaian antara a dan an dengan kata benda yang mengikutinya saja ya. Oke, di sini ada a, kita udah ketemu a. Berarti langsung kita cek ya, kalau udah ketemu a atau an, kita cek dengan kata benda yang mengikutinya. Mana kata benda yang mengikutinya? Yaitu adalah community. Oke, community ini kita sebut sebagai noun. Nah, apakah ini noun yang singular atau plural? Tadi udah ingat ya, kalau penggunaan a dan an itu untuk benda yang singular, bukan benda yang plural. Nah, di sini kita lihat community, nggak ada akhiran s ya. Berarti dia adalah singular noun. Kita singkat sebagai SN ya, singular noun. Jadi sudah sesuai ya, sudah agree antara artikelnya, yaitu singular indefinite article, dengan bendanya singular noun ya. Jadi kesimpulannya number 1 is correct. Now let's see number 2. The doctor used an other pills. Nah, di sini ada kata an, kemudian ada pills. Nah, pills an ini kita fokus penggunaan an ya, an atau a. Nah, an ini harus diikuti dengan kata benda yang singular ya, sedangkan di sini kita lihat ada akhiran s ya, pills. Berarti ini adalah disebut plural, kita singkat sebagai PN ya, plural noun atau kata benda yang jamak. An tidak digunakan untuk kata benda yang jamak, tapi digunakan untuk kata benda yang singular. Jadi ini salah ya, incorrect number 1. Harusnya seperti apa number 2? Harusnya karena di sini ada other, harusnya nggak usah pakai an. Jadi the doctor used other pills, itu lebih tepat ya, karena bendanya ini plural. Oke? Number 3, it is necessary to have a farm or land of your own. Nah, di sini kita lihat ada penggunaan a, kemudian benda yang dia rujuk atau dia describe ya, itu adalah ada dua. Yang pertama farm, yang kedua itu adalah land ya.
Nah, kita lihat yang farm, ini dia pakai singular noun ya. Kata benda yang singular, cocok ya, pas ya. Land juga dia pakai singular noun. Oke, jadi ini udah benar ya, number 3 correct. Oke, diingat aja kalau a atau an bendanya harus singular noun. Oke, number 4, he must contact a members of the club. Nah, di sini ada penggunaan a kembali. Kemudian benda yang mengikutinya members ya. Nah, bendanya ini apakah singular atau plural? Ya, di sini plural ya, ada akhiran tambahan s ya, berarti ini adalah plural noun. Nah, apabila dia plural noun, berarti apakah bisa cocok atau sesuai atau agree dengan singular singular indefinite article ini ya. Tidak ya, tidak cocok ya. Untuk kata benda yang plural tidak boleh dipasangkan dengan atau an ya. Jadi ini kesimpulannya number 4 incorrect. Tidak cocok, tidak agree antara artikelnya dengan bendanya. Artikelnya singular, bendanya plural. Harusnya kalau artikelnya singular maka bendanya plural juga. Singular juga, maaf. Oke, number 5, you will need a pen or a pencil. Ini ada dua penggunaan e-nya ya. Sini ada e, di sini lagi ada e. Satu-satu ya, kita bahas yang ini dulu. Yang pertama, merujuk atau menggantikan, bukan menggantikan, mendeskripsikan benda pen ya, bendanya pen. Di sini bendanya singular, singular noun. Tidak ada penambahan s ya di akhir kata pen. Kemudian di sini ada pencil. Pencil di sini juga sudah singular noun, tidak ada penambahan n di akhir kata benda. Jadi kesimpulannya dia adalah kalimatnya sudah correct. It is a correct sentence. Now let's see number 6 to number 10. He is responsible for bringing a number of items. Nah, di sini ada penggunaan lagi. Nah, karena dia ada penggunaan berarti kata benda yang mengikutinya itu haruslah singular ya. Nah, di sini ada number. Numbernya ini singular noun ya. Numbernya tidak ada akhiran s. Jadi, dia adalah singular noun ya. A number. Nah, a number of ini harus diikuti benda yang plural. Di sini bendanya plural ya, a number. Tapi di sini menggunakan atau merujuk, mendescribe benda yang itu number ya. Numbernya sudah singular. Berarti benar ya, number 6 ya. Oke, number 6 correct. Let's see number 7 here. You must write a report on the subjects of your choice. Nah, di sini ada dua kali penggunaan Yang pertama di sini report. Kemudian di sini lagi ada subjects. Oke, yang pertama, a report ini sudah pas ya, dia bendanya ini singular noun, tidak ada akhiran s di kata reportnya, benda reportnya ya. Kemudian di sini dia ada akhiran s di sini ya, berarti ini adalah plural nouns. Berarti tidak cocok ya. Harusnya ini salah ya, harusnya subject aja tanpa subjects, tanpa s ya, karena artikelnya dia singular di sini, harusnya bendanya singular juga. Jadi kesimpulannya number 7 is incorrect. Let's see number 8, they cross through several forests and a stream. Nah, di sini ada several. Di sini ada penggunaan several ya. Ini sebenarnya artikel juga, several forests. Tapi dia untuk benda yang plural ya. Di sini bendanya forestnya jamak ya, sudah sesuai. Tapi sekarang fokus kita penggunaannya itu adalah pengguna dan an saja ya. Oke, di sini ada kemudian ada stream, benda yang dijelaskannya. Benda yang dijelaskannya ini sudah singular ya, singular noun. Oke, jadi benar ya number 8, correct. Number 9, there will be another important lessons tomorrow. Oke, nah di sini tidak ada penggunaan atau an, tapi dia ada penggunaan another. Another tadi juga termasuk ke
yang disebut singular indefinite article atau artikel tidak spesifik yang tunggal ya. Nah, another juga harus diikuti benda yang tunggal. Bendanya mana ini? Lessons. Nah, lesson di sini ada akhiran s, berarti dia adalah plural nouns. Ini salah ya, harusnya lessonnya nggak usah pakai s ya. Karena another tuh harus bendanya yang singular bukan plural. Oke. Jadi kesimpulannya number 9 incorrect ya, salah, is incorrect. Number 10, he could not give us good reasons for what he did. Nah, di sini ada a, terus benda yang di-describe-nya bukan good ya, tapi reasons. Nah, ini good itu bukan kata benda, good itu kata sifat. Bendanya itu yang ini, reasons ya. Nah, reasonnya ini benda, noun kita tulis di sini. Sekarang kita cari tahu apakah reasonsnya ini kata benda yang singular atau plural. Ada s ya di sini ya, berarti dia plural noun. Ingat, artikel yang a dan an tidak boleh pakai plural noun. Jadi kesimpulannya number 10 incorrect. Salah ya. Oke, baiklah, itulah penjelasan kita terkait artikel, kesesuaian antara artikel dengan benda yang diikutinya. Jadi kesimpulannya apabila bendanya itu, maksudnya artikelnya itu a atau an, yaitu singular, maka bendanya juga harus kita pastikan yang mengikuti artikel tersebut harus dalam bentuk singular juga. Begitu juga kalau dia dalam bentuk plural ya, bendanya juga harus plural. Tapi untuk artikel yang definite, yang spesifik, seperti the tadi ya, itu tidak masalah. Dia mau bendanya tunggal, atau singular, atau jamak, atau plural, tidak ada masalah. Jadi, agreement is not the problem. Agreement kesesuaian antara plural dan antara artikel dan noun-nya tidak jadi masalah, tapi kesesuaian antara a dan an dengan kata benda atau indefinite article itu yang menjadi masalah. Jadi harus diperhatikan antara kesesuaian artikelnya dengan benda yang mengikutinya. Itulah saja pembahasan kita. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.